Baik, teman-teman, apakah suara saya bisa terdengar? Baik, karena sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi PKKMB untuk Universitas Mercu Buana Yogyakarta tahun 2022. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya dalam pelaksanaan kita mendapatkan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan sosialisasi pada pagi hari ini, akan ada pembukaan dulu dari Ketua Pelaksana PKKMB UMBY 2022 kepada Kak Billy Wesley, dipersilakan. Suara saya sudah terdengar, Mbak Alif? Sudah terdengar, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan acara sosialisasi, dan yang saya hormati dan banggakan teman-teman mahasiswa baru kampus 2 dan 3 Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang sempat ikut pada sosialisasi pada pagi hari ini. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini. Kegiatan sosialisasi ini didasarkan atas keresahan teman-teman mahasiswa baru dan juga panitia tentunya, di mana ada beberapa informasi yang kemarin teman-teman dapatkan dan mungkin belum jelas gitu. Saya ingin mengingatkan ke teman-teman bahwa teman-teman saat ini akan memasuki babak baru yang tadinya sebagai siswa dan sekarang sebagai mahasiswa. Teman-teman dituntut untuk berpikir lebih dari seorang siswa gitu. Jadi teman-teman harus mulai membiasakan diri bagaimana berperilaku, bagaimana kita saling menghargai antara teman-teman mahasiswa baru dan juga teman-teman dari panitia. Untuk kesuksesan acara ini tentunya kegiatan sosialisasi ini dijalankan. Dan saya mohon kepada teman-teman ketika pelaksanaan sosialisasi ini, tolong diperhatikan dengan baik, teman-teman dapat berpikir mandiri, kira-kira ada beberapa hal yang sebenarnya teman-teman bisa pikirkan sendiri gitu. Bagaimana penggunaan pakaian, bagaimana penggunaan sepatu, bagaimana penggunaan lain-lain yang tentunya teman-teman akan pakai nanti untuk di tanggal 7 dan 8. Dan untuk kegiatan PKKMB ini teman-teman adalah pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru. Jadi teman-teman untuk kegiatan sosialisasi ini ditanyakan tetap dengan sopan santun tentunya, dengan perilaku saling menghormati di antara kita semua. Jangan ada mahasiswa baru ataupun panitia yang kemudian sengaja untuk tidak saling menghormati. Dan saya pesankan kepada teman-teman mahasiswa baru untuk memperhatikan sosialisasi dengan baik dan kemudian bertanya juga dengan baik karena teman-teman bukan lagi siswa biasa tetapi seorang mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini nanti dapat memberikan dampak yang baik kepada teman-teman untuk menjawab beberapa kebingungan dari teman-teman di grup maupun di lain-lain yang sempat ditanyakan secara CP juga kemarin pada Humas dan pada teman-teman panitia. Dan mohon maaf teman-teman, sebenarnya kita akan menyediakan live YouTube, tetapi karena tadi pagi itu kebetulan akun PKKMB itu bermasalah untuk live YouTube, kita sudah coba sampai tadi 7:30 dan sampai saat ini belum bisa kita akses. Jadi nanti teman-teman hasil diskusi ini atau hasil pertemuan ini akan kita record, kemudian kita kirimkan kepada teman-teman mahasiswa baru melalui link YouTube dan nanti akan kami upload setelah selesai pertemuan di pagi hari ini.
Itu yang mungkin teman-teman bisa pahami, dan ini masih ada 758 orang, masih ada sekitar 250 untuk dapat bergabung lagi di kegiatan pada pagi hari ini. Dan tolong dari teman-teman untuk diajak teman-temannya yang masih bisa mengikuti dan tidak berhalangan di pagi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak dan selamat mengikuti sosialisasi. Dan kami tunggu teman-teman di kegiatan PKKMB di tanggal 7 dan 8. Terima kasih dan saya tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali kepada Kak Billy yang sudah membuka acara pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, lebih baik saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Alivia Rahmawati Solehat, bisa dipanggil Alivia, yang akan memimpin jalannya sosialisasi pada pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai untuk sosialisasi PKKMB UMBY 2022. Teman-teman bisa lihat di layar yang sudah dibagikan. Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Mercu Buana Yogyakarta, tanggal 7 September 2022. Baik, untuk halaman pertama, jadi ini adalah buku panduan. Buku panduan ini nanti akan dibagikan ke setiap maba, nanti akan dibagikan di IG PKKMB maupun di grup maba. Baik, untuk buku panduan PKKMB ini, nanti setiap mahasiswa baru yang sudah mendapatkannya dari IG maupun dari grup mahasiswa baru, itu wajib untuk mencetaknya dengan ukuran A5 dan dibawa ketika kegiatan PKKMB berlangsung. Nah, di dalam buku PKKMB ini sendiri, buku panduan ini, di halaman setelah cover itu ada data diri dan nanti wajib untuk diisi sesuai dengan data dirinya masing-masing. Untuk selanjutnya, ini ada absensi kehadiran, nanti diisi ketika hari H PKKMB, ada hari dan tanggal, kemudian tanda tangan dari teman-teman, dari mahasiswa baru, dan nanti tanda tangan juga dari kakak pemandunya. Setiap kelompok nanti akan punya kakak pemandu atau kandunya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada temukan teman baru. Jadi teman-teman yang sudah memegang buku panduan ini, ketika hari H nanti wajib untuk menemukan teman baru, mendata, mencatat teman-teman baru yang didapatkan, mulai dari namanya siapa, kemudian dia itu ketika PKKMB itu kelompoknya namanya apa, kemudian dari fakultas mana, karena ini ranahnya adalah universitas, tergabung dari berbagai fakultas. Nah, ketika dapat teman, ditanyain fakultas mana. Kemudian bisa saling berbagi media sosialnya, entah Instagram atau mungkin media sosial lainnya. Nah, di sini memang sampai bawah, sampai habis satu halaman itu teman-teman
upayakan bisa mendapatkan atau mendata teman-teman sebanyak itu. Karena nanti teman-temannya banyak ya, 1000 lebih. Nah, nggak mungkin dong teman-teman nggak punya teman, nggak bisa dapetin teman, barangkan 20 misalnya ya. Nanti bisa saling berbagi data lah dengan teman-teman lainnya. Nah, kemudian ada sambutan Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Kemudian juga ada sambutan Ketua Panitia PKKMB UMBY dari Kampus 2 dan Kampus 3. Ini juga nanti bisa dibaca sendiri. Oke, untuk selanjutnya latar belakang. Ya, latar belakang ini teman-teman bisa dibaca sendiri. Intinya Universitas Mercu Buana ini merupakan salah satu universitas swasta yang terbaik di Yogyakarta. Nah, untuk tema PKKMB UMBY 2022 sendiri, ini adalah Mercu Muda Berintegritas, Tonggak Moral Bangsa. Baik, kita lanjut. Untuk susunan panitia sendiri, saya akan bacakan ketuanya saja, namanya Kak Billy Wesley Dewanggabate, tadi udah sempat sambutan di awal untuk pembukaan. Adapun panitia-panitia yang lainnya, teman-teman bisa dibaca sendiri. Ya, mungkin mau sambil dicari media sosialnya apa nih, misalnya ya silahkan. Baik, untuk selanjutnya profil Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Ini ada visinya menjadi universitas unggul, mutu, dan bermanfaat bertaraf internasional pada tahun 2029. Nah, makanya tema kita juga adalah Mercu Muda Berintegritas, Tonggak Moral Bangsa. Karena Mercu Buana sendiri ini mempunyai orientasi, mempunyai target untuk di tahun 2029 itu bisa mencapai taraf internasional. Nah, kemudian di sini ada himne Mercu Buana, ada Mars Mercu Buana, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa dibaca sendiri. Kalau nggak tahu nadanya bisa dibuka di YouTube, terus dihafalkan. Jadi ketika hari HPKKMB, teman-teman tidak cuma mendengarkan saja, tapi bisa bernyanyi bersama. Kemudian ada sumpah mahasiswanya. Selanjutnya ini ada daftar fakultas Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Jadi di dalam UMBY sendiri itu ada banyak fakultas, ada agroindustri, ekonomi, psikologi, dan lain sebagainya. Dan setiap fakultas itu juga memiliki berbagai program studi. Nah, di situ teman-teman bisa membaca sendiri. Dan rata-rata setiap prodi dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta sendiri ini sudah mendapatkan akreditasi A. Dilanjut dulu, Kak. Untuk Dena nanti akan disampaikan dari panitia yang bersangkutan, yang bertugas. Baik, kita langsung ke susunan acara PKKMB Kampus 2 dan 3 UMBY. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, kok cuma 2 dan 3, satunya kemana ya? Jadi untuk PKKMB UMBY ini, kampus satunya itu sendiri dan kampus 2 dan 3 digabung.
Untuk pelaksanaannya di kampus 3, tepatnya nanti di lingkungan kampus 3. Untuk susunan acara PKKMB kampus 2 dan 3 UMBY, yang pertama, pukul 6 sampai 7 ini registrasi mahasiswa baru. Jadi teman-teman diusahakan bisa hadir tepat waktu atau bahkan bisa sebelum waktu tersebut. Kemudian selanjutnya jam 7 sampai 7.45 ini apel pagi dan pengecekan barang bawaan. Untuk barang bawaan sendiri nanti akan dijelaskan di bagian bawah. Kemudian selanjutnya pukul 7.45 sampai 7.55 ini ada pembukaan acara. Pukul 7.55 sampai 8:10 menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars dan himne UMBY. Jadi teman-teman tadi diharapkan untuk bisa menghafalkan Mars dan himne UMBY. Kemudian 8:10 sampai 8:15 ada sambutan Ketua PKKMB Kampus 2 dan 3. Pukul 8.15 sampai 8.30 ada sambutan penerimaan mahasiswa baru oleh Rektor UMBY sekaligus penyerahan jas alma mater. Ya. Dan selanjutnya 8.30 sampai 8.40 ada pengenalan struktural UMBY. Kemudian pukul 8.40 sampai 8.55 ada penjelasan bidang akademik. 8.55 sampai 9:10 ada penjelasan bidang keuangan. Jam 9:10 sampai 9:25 ada penjelasan dari sistem informasi akademik atau ICT. Kemudian jam 9:25 sampai 9:40 ada penjelasan bidang kemahasiswaan. Nah, jadi penjelasan-penjelasan tersebut sangat berpengaruh, sangat penting untuk kehidupan perkuliahan kita nantinya, karena dalam pelaksanaannya semuanya itu ada bidang akademik, keuangan, terus informasi atau SIA nantinya, kemahasiswaan. Jadi diharapkan teman-teman nantinya itu benar-benar bisa menyimak, bahkan lebih bagus bisa mencatat apa-apa yang disampaikan oleh pihak kampus. Kemudian pukul 9.40 sampai 11.40 ini ada kuliah umum oleh Ilkom, Ilmu Komunikasi. Jam 11:10 sampai 11:30 itu ada penjelasan dari Dana Cita. Mungkin teman-teman sebagian udah ada yang tahu mengenai Dana Cita. Selanjutnya pukul 11:30 sampai 12:05 ini ada pawai UKM. Sebelumnya teman-teman mungkin harus tahu dulu nih UKM itu apa. Jadi UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang mungkin ketika di SMP atau SMA namanya adalah ekstrakurikuler seperti itu. Nah, nanti dari pawai UKM ini unit-unit kegiatan mahasiswa di UMBY secara internal itu akan perkenalan atau penampilan. Nah, teman-teman nanti bisa nih sambil mulai menargetkan kira-kira nanti kalau aku jadi mahasiswa UMBY mau masuk mana ya gitu, udah mulai ada perkiraan. Adapun untuk penjelasan UKM secara rincinya seperti visi misi dan lain sebagainya itu ada di bagian bawah dari buku panduan. Nanti teman-teman mungkin bisa dibaca sendiri. Selanjutnya pukul 12.05 sampai 12.45 ini ada istirahat, sholat dan makan. Selanjutnya 12.45 sampai 13.45 ini ada UKM Fair. Nah, jadi di UKM Fair ini setiap UKM tadi, UKM yang sudah menampilkan atau mengenalkan UKM-nya itu akan ada stand. Nah, jadi setiap mahasiswa baru bersama kelompoknya dan kakak pemandunya nanti akan ada mengunjungi setiap stand UKM dan di situ diberikan waktu. Teman-teman bisa nanya dengan kakak-kakak yang dari UKM tersebut ya, semua UKM nanti teman-teman masukin, teman-teman lihat ya, mungkin yang mau tanya-tanya silakan, yang mau langsung daftar juga bisa banget. Selanjutnya pukul 13.45 sampai 14.15 ini ada penayangan tugas kelompok mahasiswa baru yang ditayangkan 10 besarnya. Nah, jadi mahasiswa baru nanti kalian akan dibagi kelompok, tapi kelompoknya menyusul nanti akan diinformasikan melalui IG PKKMB maupun grup mahasiswa baru. Nah, setiap kelompok ini nantinya
akan mendapatkan tugas untuk membuat video. Nah, nanti untuk tugasnya akan dijelaskan dari panitia lain. Selanjutnya 14.15 sampai 14.45 ini ada talk show. Nah, talk show-nya tentang apa nih? Nah, nanti bisa disaksikan saja ketika hari H. Selanjutnya 14.45 sampai 15.00 ini ada TikTokan bareng. Nanti kita bakalan TikTokan bareng. Nah, untuk TikTokan bareng ini udah ada contohnya, udah ada koreonya dari panitia. Nanti panitia akan share ke teman-teman baik melalui IG PKKMB maupun lewat grup mahasiswa baru. Adapun bagaimana videonya dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan oleh panitia selanjutnya. Pukul 15.00 sampai 15.05 ini ada pengumuman nominasi kelompok dan penyerahan hadiah. Jadi ada kelompok terbaik, kelompok terkompak, dan kelompok terdisiplin. Jadi diharapkan teman-teman ketika sudah mendapatkan tugas, itu bisa mengerjakan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Kemudian ketika hari H, itu bisa sedisiplin mungkin, bisa sekompak mungkin karena akan ada hadiah untuk kelompok-kelompok yang terbaik, kelompok yang terkompak, dan kelompok yang terdisiplin. Untuk selanjutnya pukul 15.05 sampai 15.45 ini ada penampilan gestar. Nah, siapa nih gestarnya? Nah, masih rahasia ya. Nanti ketika hari H teman-teman saksikan saja siapa gestarnya. Selanjutnya 15.45 sampai 15.55 ini ada persembahan dari panitia. Jadi nggak cuma mahasiswanya aja, mahasiswa barunya, tapi panitia juga ada nih yang akan diserahkan kepada kalian, akan ada yang ditampilkan kepada kalian. Selanjutnya 15.55 sampai 16.00 ini ada penulisan kesan, pesan dan harapan. Untuk teknisnya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh panitia di hari H. Pukul 16.00 sampai 16.05 ini ada penyerahan mahasiswa baru kepada fakultas. Nah, jadi untuk PKKMB Universitas itu hanya 1 hari dan pada tanggal 7 September 2022. Pada keesokan harinya, tanggal 8 September 2022 itu sudah ada acara PKKMB per fakultas masing-masing. Nah, jadi untuk menutup acara PKKMB Universitas, panitia universitas akan menyerahkan mahasiswa baru kepada panitia dari PKKMB fakultas masing-masing. Dan dari pukul 16.05 sampai selesai itu penutupan acara. Baik, selanjutnya untuk dress code dan barang bawaan, mahasiswa baru PKKMB Kampus 2 dan 3 tahun 2022 akan dijelaskan oleh panitia selanjutnya. Kepada Kak Faza, dipersilahkan. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Sami Fazara Sida. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Alivia tadi, yaitu tentang dress code. Untuk dress code sendiri, untuk mahasiswa baru putra, memakai kemeja putih polos, lengan panjang, memakai celana hitam panjang, tidak boleh menggunakan jeans atau levis. Jadi seperti celana bahan seperti itu. Selanjutnya yaitu memakai sepatu dominan hitam, memakai dasi panjang berwarna hitam, memakai ikat pinggang berwarna hitam, memakai kaos kaki putih polos menutupi mata kaki.
Dan selanjutnya membawa jas alma mater. Tidak diperkenankan dipakai sebelum dipersilahkan. Selanjutnya untuk dress code mahasiswa baru putri, yaitu memakai kemeja putih polos lengan panjang, memakai rok hitam panjang, jika ada belahan maksimal 15 cm. Tidak boleh jeans atau levis, dan tidak boleh ketat. Selanjutnya, bagi mahasiswa muslim yang memakai jilbab, jilbab berwarna hitam, dan bagi yang tidak berjilbab, rambut diikat satu, harus rapi. Selanjutnya, memakai sepatu dominan hitam, memakai dasi panjang berwarna hitam, memakai ikat pinggang berwarna hitam, memakai kaos kaki putih polos menutupi mata kaki, dan membawa jas alma mater. Sama ya, tidak diperkenankan dipakai sebelum dipersilahkan. Contohnya ada di bawah, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk mahasiswa baru yang tidak berjilbab bisa dilihat pada sebelah kiri, dan untuk yang putra bisa dilihat di sebelah kanan, dan untuk yang berjilbab bisa dilihat di bagian bawah. Selanjutnya untuk barang bawaan yang perlu kalian bawa ketika PKKMB nanti, yaitu yang pertama Pocard ukuran B4, foto bebas non-formal ukuran 4x6 cm, tali Pocard warna merah, alat tulis, perlengkapan ibadah, jas alma mater, obat-obatan pribadi, air mineral, roti 2 bungkus, dan snack tambahan. Dengan nanti kalian cari sendiri ya. Jadi clue-nya itu triplek berlapis dan susu milik Indonesia. Selanjutnya untuk tugas, yaitu yang pertama yaitu tugas kelompok. Membuat video yel-yel sekreatif dan semenarik mungkin dengan durasi maksimal 3 menit dan tidak mengandung ujaran kebencian dan unsur sara. Untuk tugas individu, yaitu menghafalkan gerakan TikTok yang sudah ditentukan oleh panitia, ya nantinya akan di-up di Instagram PKKMB UNBY atau di grup maba. Yang kedua, tugas individu yaitu membuat esai dengan tema urgensi moral Gen Z dalam keberagaman. Minimal untuk esainya yaitu 100 kata. Untuk ketentuan selanjutnya akan dijelaskan oleh panitia yang lain. Demikian sekian dari saya, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Selamat pagi, suara saya terdengar dengan jelas. Oke, jadi di sini saya akan membacakan. Jadi di sini saya akan membacakan peraturan PKKMB Kampus 2 dan 3 Universitas Mercubuana Yogyakarta. Untuk poin A, tata tertib PKKMB. Yang pertama yaitu mematuhi peraturan dan tata tertib PKKMB Universitas Mercubuana Yogyakarta 2022. Yang kedua, membawa peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan ketentuan. Ketiga, datang tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu pukul 6 WIB. Keempat, menjaga kebersihan selama kegiatan PKKMB berlangsung. Kelima, peserta wajib melakukan 6S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan semangat kepada para panitia dan juga kepada para peserta. Keenam, peserta wajib memperlihatkan materi yang disampaikan
memperhatikan materi yang disampaikan selama kegiatan PKKMB berlangsung. Ketujuh, peserta wajib mengikuti petunjuk dan instruksi dari panitia dan pemandu. Lanjut. Kedelapan, peserta mengikuti seluruh rangkaian acara PKKMB sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat PKKMB. Kesembilan, peserta wajib menjaga nama baik universitas. 10. Tidak diperkenankan menggunakan make up berlebihan bagi peserta putri. Peserta putra atau putri dilarang bertindik dan bertato, kecuali karena alasan adat. Dan bagi peserta yang memiliki tato, wajib menutup tato selama kegiatan PKKMB berlangsung. 11. Tidak diperkenankan menggunakan perhiasan berlebihan dan juga aksesoris selama kegiatan PKKMB berlangsung, seperti jam tangan, gelang, ataupun cincin. 12. Rambut tidak dicat atau diwarnai. Bagi perempuan dan bagi laki-laki yang gondrong harap dikuncir dan tidak menutupi telinga. 13. Tidak diperkenankan menggunakan lensa kontak kecuali lensa kontak untuk masalah pada mata. Lanjut. 14. Tidak diperkenankan meninggalkan kegiatan PKKMB tanpa seizin dari pemandu kelompok masing-masing. 15. Diwajibkan membawa tugas yang diberikan. 16. Peserta dilarang menggunakan alat elektronik dan alat komunikasi apapun selama kegiatan berlangsung. 17. Peserta dilarang melakukan, membawa, menyebarkan, dan menggunakan benda-benda yang berbau unsur pornografi. 18. Dilarang keras membawa dan menggunakan make up, senjata tajam, senjata api, narkoba, rokok, vape, dan minuman keras. 19. Dilarang meninggalkan area kampus atau lokasi kegiatan tanpa izin panitia. 20. Dilarang membawa barang di luar kepentingan kegiatan PKKMB. 21. Dilarang merokok atau menggunakan vape dan sejenisnya serta melakukan perbuatan tidak sopan selama PKKMB berlangsung. Lanjut. 22. Peserta dilarang mengumpat, berkata kotor, dan berbicara yang mengandung sara kepada sesama panitia, peserta, ataupun civitas akademik. 23. Panitia dan LO tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang yang dibawa peserta PKKMB, kecuali yang diserahkan ke panitia. 24. Bagi panitia, peserta, dan pemandu yang tidak mematuhi peraturan atau tata tertib akan mendapatkan sanksi. 25. Bagi peserta yang memiliki riwayat penyakit, harap memberitahukan kepada LO, dibuktikan dengan surat dokter. 26. Peserta diwajibkan membawa dan memakai masker. 27. Peraturan dan tata tertib lain yang dianggap perlu akan ditentukan di kemudian hari. Poin B. Daftar larangan peserta. Yang pertama, dilarang berkata kasar selama mengikuti kegiatan PKKMB. Kedua, dilarang mengganggu ketertiban selama kegiatan PKKMB berlangsung. 3. Dilarang melakukan tindakan kekerasan, pelecehan seksual, dan perilaku tidak terpuji selama kegiatan PKKMB berlangsung. Keempat, dilarang membawa benda tajam, senjata api, minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, dan juga vape. Kelima, dilarang menggunakan make up, lensa kontak, jam tangan, dan perhiasan kecuali sunscreen. Keenam, dilarang membawa, mengedarkan, dan menggunakan benda-benda yang berbau pornografi. Ketujuh, dilarang menggunakan alat elektronik dan komunikasi dalam bentuk apapun selama kegiatan PKKMB berlangsung. 8. Peserta dilarang membawa barang di luar kepentingan PKKMB. Lanjut. Poin C. Prosedur perizinan peserta. Yang pertama, peserta yang akan meninggalkan kelompoknya harus mengisi daftar izin atau berita acara dan membuat surat izin yang diketahui oleh LO, dibuktikan dengan tanda tangan dari LO. Kedua, peserta wajib melapor pada tatip untuk mendapatkan izin meninggalkan kampus. Silakan di-scroll, panitia. Peserta memberikan surat rekomendasi dari tatip kepada ketua panitia yang kemudian berhak memberikan keputusan. Poin D, bentuk tindakan yang dikenakan sanksi. Peserta diberikan poin sebanyak 100 poin dan akan dikurangi poin yang sesuai dengan pelanggaran yang ditentukan, yang dilakukan. Kategori pelanggaran, yang pertama, pelanggaran ringan, dikurangi 10 poin. Pelanggaran atribut, barang bawaan, dan kerapian pakaian. Kemudian, menggunakan make up dan aksesoris berlebihan,
Lanjut, panitia. 3. Tidak mengikuti peraturan mengenai rambut bagi putra dan juga putri. 4. Bertindik dan menggunakan tato. Pelanggaran sedang dikurangi 20 poin. Yang pertama, membawa serta menggunakan rokok atau vapor. Kedua, telat hadir dalam acara lebih dari 10 menit saat acara berlangsung. Ketiga, melakukan tindakan yang mengganggu jalannya kegiatan PKKMB. Pelanggaran berat dikurangi 100 poin. Yang pertama, merusak properti kampus, mengumpat, berkata kotor, dan berbicara yang mengandung sara kepada sesama peserta, panitia, ataupun civitas akademik. Ketiga, membawa senjata tajam, senjata api, miras, dan juga narkoba. Keempat, melakukan tindakan asusila, pornografi, atau pornoaksi. 5. Melakukan tindakan provokator yang dapat mengganggu jalannya acara. Jika poin yang diberikan telah habis, maka peserta dinyatakan gugur sebagai peserta PKKMB Universitas Mercubuana Yogyakarta. Maka tidak akan diberikan sertifikat PKKMB dan wajib mengulang di tahun berikutnya. Untuk pelanggaran ringan dan berat, untuk pelanggaran ringan dan sedang, akan diberikan sanksi pada hari H dan diselesaikan pada hari tersebut. Oke, mungkin untuk tatip harap diperhatikan teman-teman. Nanti semisal ada yang melanggar, itu akan ditindak langsung di hari H. Bagi peserta putri terutama, harap tidak menggunakan pakaian yang terlalu ketat, atau nanti dari kami akan menyuruh kalian untuk pulang dan mengulang di tahun berikutnya. Mungkin terima kasih. Cukup itu saja. Dikembalikan ke panitia Alfia. Baik, terima kasih kepada Kak Maulana yang sudah menyampaikan tata tertib dan lain sebagainya. Baik, dari teman-teman, dari awal tadi penyampaian materi sosialisasi, mulai dari susunan acara, kemudian dress code, barang bawaan, sampai dengan tata tertib. Dari hal itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Ini sudah ada Tifa Nur Okta, silakan on mic. Tifa Nur Okta. Kalau tidak bisa on mic, bisa di kolom chat. Di kolom chat ada. Baik, di kolom chat saya bacakan satu-satu. Untuk tasnya itu bebas, nggak mesti ransel, pokoknya bawa seenaknya kalian, senyamannya kalian, dan sepunyanya kalian. Kemudian untuk rok, ya menggunakan rok kain, jangan yang bahannya levis. Kalau untuk bawahan, celana maupun rok itu wajib hitam. Tidak diperkenankan warna lain. Untuk peralatan apa saja yang harus dibawa, nanti akan ada di buku panduan. Jadi setelah ini teman-teman akan dibagikan buku panduan dari IG PKKMB maupun di grup mahasiswa baru. Jadi untuk peralatannya apa saja dan lain sebagainya nanti bisa dilihat sendiri di buku panduan tersebut. Oke, sepatu apapun boleh.
Yang terpanjang supaya Itu headset apa namanya? Sudah di Baik, teman-teman, saya jawab satu-satu. Untuk mana tadi ya? Sebentar ya, pelan-pelan. Untuk sepatu nggak boleh flat shoes. Kemudian oke, ya. Untuk rok putri yang nggak ada slot tempat gespernya itu tetap nggak boleh, jadi harus ada. Pokoknya semua dress code yang memang sudah ditentukan dari panitia, teman-teman harus mengupayakan harus ada. Kemudian memakai eyeliner termasuk make up berlebih, iya. Jadi teman-teman kalau menyimak dari tata tertib tadi, yang diperbolehkan hanya memakai sunscreen. Untuk esainya dikerjakan di mana? Oke, untuk tugas esai pribadinya itu dikerjakan di double folio dengan tulisan tangan. Jadi tidak dicetak, tidak menggunakan laptop, tapi pakai double folio dan ditulis tangan. Rok non hijab di bawah lutut, ya kan? Nggak boleh. Harus di berapa sih? Oh ya. Untuk contoh gambar, contoh pemakaian dress code, nanti ada gambarnya. Mungkin dari panitia bisa nampilkan contoh gambarnya. Nah, itu tidak boleh berbeda dengan contoh yang sudah disampaikan dari panitia. Meskipun dia non-hijab ataupun non-muslim, itu tetap harus sesuai dengan contoh. Tidak boleh roknya di bawah lutut. Perempuan wajib harus panjang roknya. Ya, roknya juga tidak boleh span. Yang sudah saya jawab, nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Saya tidak akan menjawab kembali. Untuk sepatu pantofel, boleh. Untuk sepatunya harus dominan hitam. Jadi kalau misalnya memang ada list putihnya sedikit, nggak apa-apa. Yang penting jangan yang dominan putih atau dominan warna lain. Harus dominan warna hitam. Please cat, rok please cat. Baik, untuk rok please cat itu tidak diperbolehkan. Hanya boleh rok kain, rok bahan yang sudah diperintahkan, yang sudah dikasih contoh dari panitia. Oke, jadi untuk ketentuan panjang rok itu sampai mata kaki ya, sampai mata kaki, baik muslim maupun non muslim, baik yang hijaban maupun yang tidak hijaban itu harus sampai mata kaki. Jadi nggak boleh di pas lutut, nggak boleh di bawah lutut pas, nggak boleh juga apalagi di atas lutut ya. Jadi sampai mata kaki. Dasi memang panjang, Pak. Dasi kan memang panjang. Kalau dasi itu memang dasi yang panjang ya, jadi bukan dasi kupu-kupu, itu bukan. Kalau contoh foto non formal, ya itu terserah kalian, foto non formal kalian mau seperti apa gitu. Selama masih sopan. Untuk backgroundnya nggak dikasih ketentuan, terserah kalian.
terus gayanya pun terserah kalian. Namanya juga non formal. Yang penting tetap sopan. Kak Aum, bertato gimana? Bertato gimana? Oh ya. Oke, yang mungkin ada tatonya itu mungkin bisa ditutupi dulu. Ya mungkin kalau pakai baju ya akan tertutup. Panitia juga nggak akan buka satu-satu bajunya itu enggak ya. Jadi yang ada mungkin ada tatonya di lengan pasti nanti tertutup dengan baju. Halo Kak. Kak. Halo. Kak, saya ingin bertanya Kak. Baik, sebentar dulu saya baca yang ada di room chat sebentar. Jangan potong-potong, weh. Untuk rok jenis punk tidak boleh. Slow lah. Kak, ada yang jomblo. Oh, matikan mic-nya tuh. Berisik Mohon kali. maaf kalau ada yang ribut, nanti langsung dikeluarkan dari panitia, dari room Zoom. Jadi tolong tetap tenang. Nah, kemudian untuk contoh kokardnya itu nanti akan dikasih juga dari panitia. Jadi kalian enggak yang buat sendiri itu enggak. Jadi nanti udah ada contohnya. Untuk sepatu wajib dominan hitam. Meskipun ada list putih sedikit atau list warna lain sedikit itu diperbolehkan. Yang enggak boleh itu pakai flat shoes. Tadi udah ada yang nanya. Kita itu PKKMB-nya tanggal 7. Oke. Langsung aja. Oke, baik teman-teman, apa suaranya terdengar jelas ini? Mbak Alif, suaranya jelas? Oh, putus-putus. Jelas, oke. Nah, mungkin teman-teman yang di kolom chat itu pertanyaannya sudah berulang-ulang ya. Boleh mungkin teman-teman panitia yang share screen tolong maju ke gambar baju tadi. Oke, teman-teman yang bertanya lewat direct message ini, itu nggak kita jawab ya, ditanyakan secara umum aja. Oke, teman-teman boleh dilihat di gambar sini. Jadi teman-teman jangan rame di kolom chat, diperhatikan dulu yang di layar teman-teman masing-masing. Kita bahas terkait dress code ini. Oke, balik lagi teman-teman, terkait dress code ini sebenarnya sudah jelas ya di surat edaran dan juga terkait yang dipaparkan dari teman-teman tadi. Mulai dari kepala, teman-teman putri yang berjilbab, teman-teman boleh lihat gambarnya di situ, di gambar ketiga. Itu sudah ada contohnya jilbabnya. Jilbabnya disesuaikan, teman-teman berjilbab tentu lebih tahu mana jilbab yang dipakai di acara formal, mana jilbab yang mungkin lebih ke arah non formal atau seperti apa, itu teman-teman lebih paham untuk yang berjilbab. Nah, untuk teman-teman yang tadi bercadar dan lain-lain, itu nanti disesuaikan aja. Karena kita masih dalam masa pandemi juga, itu masker tetap diwajibkan. Jadi teman-teman yang bercadar nanti disesuaikan saja, karena tujuannya adalah menjaga keselamatan bersama. Itu untuk teman-teman yang berjilbab dan menggunakan cadar. Nah, untuk teman-teman yang tidak berjilbab, yang
wanita atau perempuan, itu yang pertama rambutnya diikat. Oke, yang bertanya di kolom chat sabar ya, kita mulai dari kepala dulu. Jadi yang perempuan itu diikat rambutnya seperti di gambar, dan teman-teman yang perempuan pasti paham. Kalau untuk rambut pendek, itu teman-teman tidak diikat, disesuaikan. Jadi bukan berarti teman-teman yang berambut pendek itu harus diikat juga, disesuaikan. Satu, kenapa rambut diikat? Karena yang pertama, agar tidak mengganggu selama jalannya kegiatan. Oke. Jadi yang pendek tidak diikat, yang khusus rambut panjang itu teman-teman diikat. Nah, untuk laki-laki yang rambutnya gondrong itu tidak disuruh pangkas atau tidak disuruh gunting, tapi tetap dikucir aja, disesuaikan, jangan sampai menutup telinga. Oke, teman-teman, untuk laki-laki yang gondrong. Nah, kita turun lagi. Untuk baju, yang pertama, teman-teman menggunakan lengan panjang dan dasi. Dasinya itu sama, dasi seperti yang digambar, dasi panjang untuk laki-laki dan perempuan itu sama aja. Yang penting warna hitam untuk dasinya. Oke, untuk teman-teman yang memiliki tato entah di leher ataupun di wajah, kecuali alasan adat, untuk alasan adat tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk tato yang memang teman-teman punya, itu boleh ditutup. Nanti misal pakai plester atau mungkin nanti yang lainnya, misal di tangan tadi nggak perlu di plester tapi udah ditutup sama baju dan lain-lain. Jadi teman-teman yang bertato nanti disesuaikan aja agar tidak terlalu kelihatan. Dari kami panitia tidak memeriksa sampai dalam ya, hanya yang kelihatan saja. Gitu. Oke. Kemudian kita turun ke celana dan rok. Untuk rok teman-teman itu bahan, untuk rok dan celana itu modelnya model bahan atau celana kain atau rok kain gitu. Tidak diperkenankan jeans dan beberapa model yang sudah disebutkan dari teman-teman panitia. Jadi di situ bahan kain gitu. Jadi tidak boleh span juga. Kenapa tidak boleh span? Biar teman-teman nanti ketika melaksanakan kegiatan itu kan ada yang diaudit, ada juga yang berjalan di bawah. Jadi biar tidak kesusahan untuk naik turun tangganya. Nanti takutnya kesusahan malah menghambat teman-teman untuk mengikuti kegiatan. Oke. Kemudian untuk celana itu juga teman-teman boleh lihat, untuk laki-laki saya rasa sudah paham ya terkait celana bahan dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Nah, kita turun ke sepatu. Sepatu itu teman-teman ada pantofel boleh, tentu itu karena sepatu formal. Untuk sejenisnya misal Converse, Vans dan lain-lain boleh, yang penting dominan hitam. Teman-teman paham kan dominan hitam? Dominan hitam itu maksudnya enggak dasarnya warna putih, warna hijau dan lain-lain. Itu untuk penyeragaman yang pertama. Jadi mau bertali juga nggak masalah, yang penting dominan hitam itu disesuaikan aja teman-teman. Nah, untuk sepatu yang model lain tadi mungkin dari perempuan atau wanita itu nanti yang sudah disebutkan oleh teman-teman panitia tadi modelnya. Kalau mau gampangnya pakai pantofel atau enggak dari sepatu yaitu tadi Converse, Vans dan lain-lain itu juga dari perempuan boleh-boleh aja pakai, yang penting dominan hitam. Itu untuk terkait dress code. Kira-kira dari teman-teman ada lagi nggak terkait dress code ini? Jadi saya rasa sudah sangat jelas ya. Jadi tidak perlu ditanyakan berulang-ulang gitu terkait dress code ini. Oke. Ini teman-teman yang angkat tangan. Oke, teman-teman yang baru masuk nanti itu mendengarkan record saja ya, karena tidak mungkin kita ulangin lagi. Nanti juga akan dikasih beberapa buku panduan dan itu teman-teman udah jadi bahan. Teman-teman mohon bertanya di pilihan everyone ya, jangan di direct message. Oke. Ini yang angkat tangan, Mbak Olivia mau di on mic apa seperti apa? Baik, yang lagi angkat tangan ini, kalau misalnya pertanyaannya memang sudah ada yang dibahas dari panitia sebelumnya, tolong diturunkan saja tangannya. Tapi kalau memang benar-benar belum ada yang dijelaskan dari panitia dari tadi,
Silakan open mic dari Safa. Silakan Safa. Oke, lanjut aja. Ada Safa? Lanjut Putri Mesa. Silakan open mic. Belum Kak, saya belum selesai. Bagaimana Putri Mesa? Kita lanjut. Nugraheni Atari, silakan. Kalau nggak ada respon, langsung saya skip ya. Oke. Selanjutnya Maria Cindy Karantika Uran. Iya Kak, saya mau bertanya. Iya, silakan. Apakah obatannya wajib dibawa? Kalau memang dari teman-teman mungkin punya penyakit bawaan atau mungkin di situ ada MA dan lain sebagainya, silahkan dibawa saja. Kalau misalnya memang di situ merasa udah sehat banget, udah nggak punya sakit apa-apa ya nggak bawa pun nggak apa-apa. Tapi kalau dari panitia tetap menyarankan bawa, setidaknya mungkin teman-teman bisa bawa minyak kayu putih atau apapun yang berkaitan dengan obat-obatan tersebut. Nggak perlu yang bawa obat penyakit apa itu enggak, tapi lebih ke lihat kondisi fisik teman-teman masing-masing gitu. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Selanjutnya, Jevelyn Canaka. Iya Kak, selamat pagi. Pagi. Izin bertanya, tadi kan untuk dress code ceweknya yang tidak berhijab, berarti roknya harus semata kaki juga ya? Secara Betul. kan kalau di surat edaran tertulisnya hanya di bawah lutut doang. Jadi kemarin udah sempet beli yang di bawah lutut saja. Berarti tetap harus yang semata kaki ya Kak? Iya, jadi baik yang non hijab maupun yang hijaban muslim non muslim itu untuk roknya wajib sampai mata kaki. Mungkin teman-teman nanti bisa mengupayakan supaya tetap ada dan sesuai dengan dress code yang ditentukan panitia. Oke, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Selanjutnya Sabila Mawarsya Fitri. Sabila. Iya, Kak. Ya, silakan. Pagi, Kak. Izin bertanya. Ya. Maksudnya apa ya? Make up yang nggak berlebihan kayak even lip tint gitu nggak boleh, Kak? Lip tint. Dikit boleh lah ya. Oke, maksimal. Baik, oke. Untuk pertanyaan ini, kalau lip tint itu masih masuk dalam kategori make up berlebih ya. Jadi kalau misalnya mau pakai lip balm aja sama sunscreen aja. Selain itu tidak diperbolehkan. Oke, baik Kak. Makasih ya. Sama-sama. Selanjutnya Zahidah Khairunisa. Zahidah. Rika izin bertanya. Ya. Boleh pakai sabuk SMA nggak? Selama di situ apa namanya? Talinya. Oke, baik. Izin menjawab ya teman-teman terkait sabuk pinggang ya, itu bebas saja dari teman-teman karena itu fungsinya untuk buat celana ataupun rok ya. Mau dia bergambar di situ apa, yang penting satu tidak berbau sara dan pornografi. Yang kedua, teman-teman disesuaikan aja sesuai fungsinya. Jadi
mau SMA boleh, mau polisi juga boleh, mau tentara juga boleh. Yang penting memang itu ikat pinggang. Misal tidak diganti dengan tali ataupun yang lainnya gitu. Gitu aja teman-teman terkait ikat pinggang. Oke, terima kasih Kak Billy. Lanjut, Dir Regita. Dir Regita. Lanjut, Redia Elfrina. Ada Redia? Lanjut, Fatih Fadlan Ramadan. Fatih Fadlan. Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Untuk format penulisan tugas esai ada nggak, Kak? Untuk formatnya itu tidak ada yang khusus misalnya harus seperti apa itu enggak. Cuman kalian tulis aja esai dengan jumlah minimal kata 100, jadi minimal 100 kata, dan di dalam esai tersebut tidak mengandung ujaran kebencian dan unsur sara. Adapun kalian mau menulisnya seperti apa, dari misalnya mau dari sebelah kirinya 1 cm atau berapa, itu dari panitia tidak ada ketentuan seperti itu. Jadi karena sudah dibebaskan seperti itu dari teman-teman, tolong bisa semaksimal mungkin dalam membuat esainya. Dan jangan lupa penulisannya di double folio dengan tulis tangan, dan nanti akan dikumpulkan ketika hari H PKKMB di kakak pemandunya masing-masing. Baik, selanjutnya Tiara Isyapuri. Tiara Isyapuri. Kak, aku mau nanya terkait rok itu ya. Kan nggak boleh ketat sepanjang mata kaki, rok kain, dan ada tempat untuk beltnya. Berarti kalau misal rok lebar yang katingan A kayak gini bisa ya, Kak? Iya. Boleh, nggak apa-apa. Oh iya, oke, makasih Kak. Sama-sama. Selanjutnya Dwi Rahmawati. Dwi Rahmawati. Dwi Rahmawati. Oke, lanjut. Francisca Amelia. Francisca Amelia. Lanjut, Mario Aldi Rejan. Izin bertanya, Kak. Ya. Yang dimaksud dengan foto non formal tuh gimana ya, Kak? Sama tugas mandiri yang esai, apakah sudah harus dikerjakan dari rumah ya, Kak? Baik. Untuk tugas mandiri esai itu dikerjakan dari rumah. Jadi ketika hari H tanggal 7 itu kalian tinggal mengumpulkan saja ke kakak pemandunya. Foto non formal tuh gimana? Oke. Untuk foto non formal itu ya terserah kalian, foto non formal aja gitu. Pokoknya mau gayanya seperti apa, yang penting foto non formal, dan jangan yang tidak sopan. Intinya tetap harus dalam ranah yang sopan. Kalian mau gayanya seperti apapun terserah, nggak ada background tertentu, nggak ada ketentuan tertentu. Gitu gimana Mario? Ya, makasih. Ya. Oke, teman-teman, untuk tugas kelompok tadi ada yang terlewat. Tugas kelompok ini kan membuat video yel-yel kelompok berdurasi 3 menit, tidak mengandung ujaran kebencian dan unsur sara. Nah, untuk
pembuatan video ini nggak mesti kalian harus kumpul semuanya di satu tempat, nggak mesti harus offline semuanya, enggak. Jadi boleh juga online, misalnya kalian lewat layar masing-masing seperti Google Meet atau apa, terserah. Yang penting ini pembuatan videonya sekreatif mungkin. Adapun sistemnya seperti apa, teknisnya seperti apa, itu terserah dari kesepakatan kelompok teman-teman. Gitu. Oke, lanjut Angela Ratri. Halo Kak, izin nanya, untuk waktu PKKMB itu boleh bawa kendaraan sendiri atau harus diantar gitu? Atau nggak boleh bawa kendaraan? Makasih. Terkait, baik, sama-sama. Terkait untuk kendaraan, nanti akan dijelaskan oleh panitia selanjutnya, beserta dengan denah kampus akan dijelaskan panitia selanjutnya. Jadi, bagi teman-teman yang saat ini raise hand dan bertanya di kolom chat mengenai kendaraan, itu nanti akan dijelaskan selanjutnya. Dan teman-teman yang mungkin raise hand ini, yang pertanyaannya sama, tolong silakan di lower hand diturunkan tangannya. Silakan, Rojes. Oke Kak, ini saya mau bertanya tentang untuk makanannya gimana ya Kak? Kan kita kalau misalnya pagi itu kan pasti udah sarapan dulu kan di tempat masing-masing. Dan kegiatannya sampai sore. Jadi apakah disediakan atau kita bawa bekal sendiri atau gimana? Baik, untuk barang bawaan yang terkait dengan makanan dan minuman, kalian cukup membawa apa yang sudah panitia sampaikan. Seperti tadi air mineral, kemudian roti 2 bungkus, sama makanan-makanan yang ada clue-nya. Itu yang cukup kalian bawa. Adapun makan siang nanti, itu akan disediakan dari kampus. Oh iya Kak, berarti kemudian saya mau bertanya tentang video tadi, itu memang kita kerjakan di sebelum tanggal 7 ya Kak? Betul, jadi nanti akan ada deadline-nya, nanti akan kami berikan link Google Drive, nanti dari teman-teman kumpulkan di Google Drive tersebut. Untuk Google Drive-nya di mana, kemudian kapan dibagikan, nanti akan berhubungan dengan kakak pemandu ketika kelompoknya sudah ada. Ya Kak, satu lagi pertanyaan terakhir boleh Kak? Boleh, boleh. Yang roti itu, apakah roti tawar atau roti gimana ya Kak? Oke, jadi untuk roti itu nggak ada ketentuannya. Yang penting kalian bawa roti 2 bungkus gitu aja. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Izin masuk sebentar ya. Jadi bagi peserta yang ingin bertanya, yang melalui mic, silakan kameranya dihidupkan agar kita juga dapat berinteraksi dan juga saling kenal dengan teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Maulana. Nambahkan lagi untuk tugas video yel-yel itu dikumpulkan tanggal 5 jam 12 siang di Google Drive yang akan diberikan panitia. Nanti melalui Kandu, seperti itu. Silakan Fadli Gibran. Fadli Gibran. Mbak, selamat siang. Ya. Saya nggak tahu tadi udah dijelasin apa belum karena terlambat. Mau tanya kalau rambutnya dicat berarti harus dipotong atau gimana? Kalau rambutnya dicat. Oh, kalau rambutnya dicat. Ya. Terkait rambut, silakan bacalah kembali tatip yang telah disediakan. Jadi untuk rambut sendiri itu wajib warna hitam. Intinya untuk tatip itu harap diperhatikan aja teman-teman, tinggal diikuti saja teman-teman, tidak perlu repot-repot lagi untuk bertanya gitu. Ini itu aja, terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut, Tiara Okta. Tiara Okta. Saya kedengaran, Kak? Kedengaran. Sebelumnya saya izin bertanya sebentar Kak, meluangkan waktu. Untuk roknya kalau nggak ada tempat
untuk ikat pinggangnya gimana ya Kak? Udah keburu kebeli soalnya. Oh, oke. Jadi untuk sekali lagi teman-teman, untuk dress code itu yang sudah disampaikan dari panitia Kak Billy tadi, yang sudah ada contoh gambarnya. Kalau misalnya udah terlanjur terbeli atau seperti apa, silakan teman-teman mengupayakan sendiri supaya dress code-nya tetap sama dengan ketentuan panitia. Ada pertanyaan satu lagi Kak, boleh nggak? Baik, boleh, silakan. Untuk air mineralnya pakai tempat minum sendiri atau beli minum di luar seperti aqua gitu? Oke, kalau dari panitia nggak ada menentukan seperti itu ya, tapi kalau saran saya pribadi, kalau mau ya lebih baik kalian pakai air mineral yang beli saja, jadi ketika memang udah habis, dia dibuang, nggak menu-menuhin, nggak berat-beratin tas seperti itu. Tapi dikembalikan lagi ke kalian maunya seperti apa, yang penting bawa air mineral. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Selanjutnya Muhammad Rofki. Halo Kak. Ya. Pagi, saya mau tanya. Tadi kan disebutkan nggak boleh bawa alat komunikasi dalam bentuk apapun. Kemudian? Berarti nggak boleh bawa HP ya Kak itu Kak? Oke. Untuk membawa HP itu boleh, tapi nanti akan dikumpulkan ke panitia. Seperti itu. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Selanjutnya Muhammad Firar Pataka. Oke Kak, mau bertanya. Ya. Untuk sepatu warna biru boleh nggak dipakai buat sosialisasi besok pagi? Besok pagi? Ya, bukan tanggal 7. Oh, untuk sepatu yang penting dominan hitam. Dominan hitam. Kalau misalnya ada list-listnya dikit nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya semuanya warna selain hitam, itu nggak boleh. Oh gitu. Ya. Ya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Selanjutnya Trimas Febrian. Trimas Febrian. Trimas. Oke. Selanjutnya Andini Maret. Ya Kak, mau tanya. Ya. Tugas Isa itu berarti kayak bikin karangan gitu ya? Ya, seperti itu kira-kira. Pokoknya temanya tadi udah ditentukan. Oh, satu lagi Kak mau tanya. Ya, silakan. Yang tali kokard itu berarti cuma beli talinya aja ya? Yang itunya enggak terpilih. Jadi untuk barang bawaan itu tali kokard beserta kokardnya juga termasuk tempat kokardnya. Adapun untuk format kokardnya. Oke, makasih ya Kak. 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 Izin bertanya Kak. Kak. Untuk yang bertanya, yang saya persilakan saja ya, yang raise hand. Kemudian untuk barang bawaan, sekali lagi untuk barang bawaan dan lain sebagainya ketentuan itu sudah ada di dalam buku panduan dan nanti kalian akan diberikan buku panduan. Adapun yang sudah dijelaskan mengenai dress code dan lain-lain, kalau ada pertanyaan yang boleh nggak pakai rok span dan lain-lain, selama itu bertentangan dengan dress code yang sudah dikasih panitia, ditentukan panitia, itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Baik, lanjut Maria Cindy. Kak, saya mau bertanya. Nanti kan kita disuruh buat tugas. Gimana? Nanti kan kita mau disuruh buat ini tugas TikTok. Itu pakaiannya gimana? Bebas ya? Iya, bebas. Untuk video. Sekreatif mungkin, termasuk pakaian. Makasih, Kak. Sama-sama. Lanjut, Dir Regita. Ya, baik. Apa sudah terdengar, Kak? Sudah. Baik. Izin bertanya, Kak.
Untuk mahasiswa kelas karyawan apa perlu menyiapkan perlengkapan yang sudah tertera? Karena kan untuk yang kelas malam atau kelas karyawan itu PPKMB-nya di tanggal 9-nya. Mohon maaf Kak, untuk kelas karyawan bukan ranah dari panitia PKKMB Universitas. Jadi untuk yang tanggal 8 dan 9 itu bukan ranah kami. Kami hanya melaksanakan atau panitia di tanggal 7 September, Kak. Baik, terima kasih Kak informasinya. Sama-sama. Selanjutnya Novia Dwi Prasinta. Novia. Izin bertanya, Kak. Yang saya persilahkan yang bisa bertanya. Silakan raise hand dulu. Selanjutnya RR Cindy A. Izin bertanya Pak, ini Iya silakan. kalau yang pakai hijab rambutnya harus hitam? Yang baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan dari panitia. Apapun yang tertutup oleh pakaian itu tidak akan panitia buka, ya. Apapun yang tertutup oleh pakaian, termasuk hijab, itu tidak akan dibuka-buka oleh panitia. Sudah? Ya, jadi kalau yang hijaban kok mungkin dia semiran atau seperti apa itu kami nggak akan buka gitu loh. Yang penting kalian hijaban sesuai dengan ketentuan panitia gitu. Selanjutnya Anastasia Daniel. Permisi Kak, saya mau bertanya. Ya. Kan apa ya? Kita bisa nggak kayak pakai rok span tapi nggak press gitu? Bisa nggak? Untuk rok span tidak boleh ya. Jadi selain ketentuan dress code yang ada itu tidak boleh. Berarti kalau yang kayak biar longgar nggak press juga tuh nggak boleh ya Kak? Iya nggak boleh span. Oh iya. Terima kasih banyak Kak. Permisi Kak. Sama-sama. Lanjut Juan Vito. Kalau nggak, Ya. mau nanya, jadi kemarin tanggal 1 itu saya tes COVID masih hasilnya positif. Kalau sekiranya sampai tanggal 7 masih positif, gimana Kak? Izin ya. Oh iya, izin menjawab ya teman-teman. Terima kasih Mas Juan Tito ya. Kalau nanti semisal memang di tanggal 7 itu masih positif, monggo nanti kan setiap kelompok itu dapat LO ya. Dapat LO, nanti disampaikan aja di LO-nya, buat nanti dibikinkan surat izin rekomendasi. Jadi nanti biar kita bisa laporkan ke UNIF juga. Gitu. Oke, ya siap. Tambahan juga buat teman-teman yang masih bertanya terkait dress code. Jadi setelah sosialisasi ini nanti, itu kita akan bagikan kelompok. Yang pertama kelompok itu dari panitia. Jadi kelompok ini teman-teman gunanya buat mempermudahkan teman-teman nanti bertanya lebih lanjut lagi. Jadi yang masih bertanya terkait dress code dan lain-lain tadi yang sudah kita jelaskan berkali-kali, itu nanti punya kakak pemandu masing-masing. Nah, di kakak pemandu masing-masing itu mungkin yang bertanya misal, Kak ini masuk kategori span atau enggak? Ini masuk pirang rambut berwarna atau enggak? Jangan juga dari teman-teman ternyata rambutnya pirang asli, teman-teman paksakan hitam gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi teman-teman silakan ditangkap dulu untuk peraturannya dan terkait dress code nanti akan dijawab lebih lanjut. Jadi silakan kalau sudah punya kelompok kita upayakan memang gini tim jangan online ya. Sudah dapat kelompok teman-teman, sudah dibagikan dalam bentuk file. Nanti LO-nya juga akan dikasih tahu juga dan lewat LO itu teman-teman akan terbagi dalam kelompok kecil. Jadi nanti dari LO itu silakan ditanyakan aja, kira-kira Kak boleh pakai ini nggak besok? Nah teman-teman LO itu pasti bisa jawab, daripada kan teman-teman mungkin bertanya berulang-ulang ya, karena sudah dijawab beberapa tadi dan diulang-ulang terus. Untuk teman-teman yang di sini kan juga sudah ada yang menunggu lama terkait sosialisasi ya. Jadi sudah berapa kali dijawab, terus ada lagi yang baru masuk ditanya lagi gitu. Jadi kita nggak pernah selesai. Sedangkan ini kan sudah mau dekat Jumatan ya untuk teman-teman yang Muslim. Nah,
Ini mungkin gimana kira-kira teman-teman kalau kita lanjut dulu, nanti masalah dress code kalau ada yang masih bertanya dan lain-lain, itu boleh nanti lewat LO masing-masing. Nah, terkait ini kita jelaskan dulu terkait mobilisasi peserta, untuk nantinya teman-teman bisa masuk di UNIF seperti apa, boleh bawa motor atau enggak, kendaraannya seperti apa atau di mana gitu. Jadi mungkin itu ya teman-teman terkait terkait dress code ini, nanti silakan dengan LO masing-masing bisa diskusi. Nah, terkait tugas kelompok yang pertama untuk esai, teman-teman kan ini ada di generasi Z ya. Generasi Z itu kan artinya generasi yang terbiasa dengan media sosial dan lain-lain gitu. Jadi silakan dicari esai itu bentuknya seperti apa gitu. Dari SMA juga saya rasa sudah ada beberapa teman-teman yang tahu bentuk esai ini seperti apa gitu. Nah, esai itu ditulis tangan. Model kertasnya itu double folio. Double folio itu teman-teman nanti coba kalau memang nggak tahu double folio itu seperti apa, boleh lewat LO. Nanti LO kasih, oh ini nih di sini. Nah itu teman-teman punya kakak sendiri nanti buat dipandu nanti seperti apa dan seperti apa untuk tugasnya. Untuk esai itu ditulis tangan, temanya juga sudah ada. Nanti dibagikan lewat buku panduan. Buku panduan ini kami akan bagikan ke teman-teman dan pegangan silakan dibaca ulang. Sosialisasi ini kan untuk memperjelas beberapa hal. Sepakat ya teman-teman? Oke, ini masih ada lagi yang tanya terkait judul esai apa. Di buku panduan itu ada tema esai teman-teman. Silakan ditulis sesuai tema. Untuk judul esai itu nanti dari teman-teman menyesuaikan gitu. Jadi yang penting tidak keluar dari tema, mau pakai juga terkait judulnya dengan tema itu nggak masalah. Jadi nanti dari LO masing-masing ya. Gitu. Oke, sepakat ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian korlap. Untuk slip on fence ini nanti silakan ditanyain ke LO lagi ya teman-teman. Jadi terkait dress code tadi udah kita contohkan. Dan untuk aksesoris berlebihan ini maksudnya ketika teman-teman membawa barang berlebihan, takutnya nanti ada yang kececer atau hilang. Jadi untuk menghindari itu makanya ada peraturan dilarang menggunakan aksesoris berlebihan. Nah, untuk kacamata dan lain-lain itu boleh dipakai teman-teman, bukan aksesoris berlebihan. Kecuali teman-teman pakai mungkin kacamata untuk memang bukan untuk membantu penglihatan. Tapi tadi yang bertanya, mata saya minus harus pakai kacamata. Nah, itu bukan aksesoris berlebihan, itu memang aksesoris yang dipakai buat teman-teman gitu. Jadi nggak masalah dipakai aja. Kemudian yang terkait jam tangan gimana? Nah, jam tangan disesuaikan, tapi dengan catatan teman-teman untuk nanti ketika jam tangan teman-teman hilang di lokasi itu bukan jadi tanggung jawab panitia, karena dari awal kita sudah menyiapkan untuk aksesoris yang itu tidak digunakan selama kegiatan PKKMB, mending ditinggalkan aja di rumah, cuman sehari aja teman-teman pakai, nggak pakai gitu. Kemudian terkait tanggal 8 dress code yang tadi teman-teman tanyakan di fakultas, itu silakan ke fakultas masing-masing. Ini untuk kegiatan tanggal 7. Jadi mobilisasi teman-teman untuk di tanggal 8 itu wewenang dari panitia fakultas masing-masing. Jadi akan ada lagi teman-teman dari panitia fakultas. Jadi nanti yang belum masuk grup fakultas silakan menghubungi fakultasnya masing-masing. Bisa lewat lembaga kemahasiswaannya. Silakan cari di IG aja kalau teman-teman dari HMPS, kalau teman-teman dari jurusan TI atau jurusan psikologi, jurusan lain-lain bisa lewat IG BEM-nya. Nanti ditanyain aja di situ. Cari langsung IG PKKMB-nya itu sudah ada semua dari 6 fakultas. Jadi monggo teman-teman dengan bijak juga dipakai medianya. Dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan dress code nanti dijawab lagi karena kita sudah mendekati jam ya. Untuk teman-teman yang muslim untuk sholat Jumat. Jadi mungkin Mbak Alivia nanti boleh dilanjutkan aja dulu. Nanti dikembalikan ke LO terkait apa yang belum jelas hari ini. Itu sudah bisa bertanya secara pribadi. Kemudian nanti untuk korlap biar bisa dijelaskan juga secara langsung. Biar kita tidak mengulang terus menjawab pertanyaan yang sama. Oke. Kalau untuk foto formal itu bebas ya teman-teman. Terkait foto teman-teman bisa dipilihkan sendiri. Mau dicetak sendiri atau nanti memang yang sudah ada dicetak. Jadi semampunya teman-teman aja, tidak usah dibawa pusing dan terlalu dipaksakan untuk seperti apa. Untuk kelompok nanti ditunggu ya.
Yang jelas karena ini PKKMB Univ, itu pasti gabung dari semua fakultas. Jadi teman-teman secara random dari berbagai fakultas. Nanti baru di fakultas masing-masing, di fakultas masing-masing akan dijelaskan lagi terkait hal-hal yang berkaitannya. Oke, mungkin itu sih Mbak Alivia. Ini ada yang tanya ke rambut asli saya pirang dan sudah terlanjur saya cat. Apakah harus cukur botak gitu? Ini maksudnya Mas Putra, teman-teman yang tetap tenang ya. Kalau mau ketawa nggak usah nggak usah dibuka mic-nya. Maksudnya di cat apa seperti apa? Ini Kak, sudah saya cat natural brown semua full. Natural brown ya. Oke, kalau bisa tetap warna hitam ya. Iya, ini gelap sih Kak, warna gelap. Ya, warna aslinya nggak usah dicukur lagi kalau emang udah warna hitam atau warna gelap. Itu aja ya teman-teman. Teman-teman saya ingatkan lagi, kalian sudah mahasiswa, jadi ada beberapa hal yang sebenarnya sudah bisa dipikirkan secara langsung, nanti mulai terbiasa dipahami terkait aturannya, jadi teman-teman harus mulai membiasakan diri juga. Oke, mungkin monggo Mbak Alivia bisa kita lanjut di Korlap biar teman-teman yang muslim punya kesempatan dan tidak terlambat buat Jumatan. Karena berbeda-beda jamnya, ada yang Indonesia Timur juga, ada yang Indonesia Barat. Baik, terima kasih Kak Billy. Oke teman-teman, kita lanjut saja untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apa yang sudah disampaikan panitia. Nanti silahkan bertanya dengan kakak pemandunya masing-masing ketika kelompoknya sudah dibagi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai teknis lapangannya nanti, denahnya, dan lain sebagainya kepada Kak Rozik, panitia yang bertugas, dipersilakan. Oke, saya share screen dulu ya. Ini perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Razik. Di sini saya jadi panitia Korlap untuk teman-teman, memandu teman-teman semua agar mobilitas di lapangan paham di lapangan seperti apa. Seperti tadi teman-teman ada yang bertanya perihal boleh bawa motor atau tidak. Kali ini akan saya jelaskan dari awal masuk sampai teman-teman semua selesai acara PKKMB ini, seperti itu. Di sini ini ada denah dari kampus 3 Mercubuana Yogyakarta. Di bagian atas itu menghadap ke utara, di bagian kiri menghadap ke barat, di bagian kanan ke timur, dan di bagian bawah menghadap ke selatan. Untuk gerbang masuk ada 2 gerbang, yaitu gerbang 1 dan gerbang 2. Untuk teman-teman mahasiswa baru nantinya masuk di gerbang 2. Dan bagi yang diantar orang tuanya atau mungkin diantar teman, saudara, itu masuk dari gerbang 2, lalu keluarnya langsung menuju ke gerbang 1, seperti itu. Nanti untuk masuknya ini ada tanda lagi teman-teman untuk dari arah ring road, karena ini cuman bisa sejalur, jadi ada arah nanti masuk ke gang pemukiman warga. Nanti di sini ada perempatan lagi untuk nantinya masuk ke area kampus, seperti itu teman-teman. Kemudian dijelasin juga tadi untuk dari panitia disiplin itu ada pengecekan barang-barang yang dilarang teman-teman. Itu ada di bagian gerbang 2. Untuk ini mungkin menjawab dari kendaraan dulu teman-teman. Untuk kendaraan itu boleh dibawa asalkan memang diperlukan atau jauh, seperti itu. Dan itu nantinya dibilang ke LO masing-masing agar bisa didata yang membawa motor siapa dan yang jalan kaki siapa, seperti itu. Untuk nantinya yang tidak membawa motor akan dicek di bagian depan sini untuk barang-barang yang dilarang oleh teman-teman panitia disiplin. Kemudian yang membawa motor langsung menuju ke area parkiran bawah. Kalau dari arah nanti masuk, teman-teman masuknya dari sebelah kanan. Habis parkir motor di parkiran bawah, nanti teman-teman akan dicek lagi
oleh panitia disiplin di bagian pintu keluar sebelah kanan kalau dari arah parkiran seperti itu, teman-teman. Kemudian dari arah parkiran ini untuk pengecekan semua selesai, nanti teman-teman akan diadain apel itu di bagian parkiran belakang sesuai rundown yang tadi udah dijelasin sama Kak Alivia ya. Nanti ada apel di bagian parkiran belakang, nanti akan dipandu sama kakak pembimbing masing-masing. Nah, nanti di situ dicek barang-barang teman-teman yang perlu dibawa, nanti akan diserahin ke LO masing-masing juga daftar-daftarnya seperti itu. Ini untuk apel. Kemudian sehabis apel itu ada acara-acara berikutnya yang diadain di auditorium. Auditorium ini di lantai 2. Untuk ini kan lantai dasar ya teman-teman. Mungkin di sini mungkin sebelum apel atau apa ada keperluan ke toilet. Ini ada toilet di bagian bawah. Di bagian bawah mungkin teman-teman bisa menuju dari pintu belakang menuju toilet. Untuk di sini hanya satu untuk toilet di lantai dasar. Kemudian melanjutkan tadi sehabis apel tadi. Sehabis apel setelah dicek barang-barang teman semua lengkap, dicek yang tidak perlu dibawa, pengumpulan segala macam, terusan apel udah selesai, teman-teman langsung menuju ke auditorium di lantai 2. Nanti teman-teman akan dipandu oleh LO masing-masing dari urutan kelompoknya masing-masing menuju ke ruang teater. Tapi ini hanya untuk lewat ya teman-teman. Jadi ruang teater ini nantinya digunakan di jam-jam berikutnya. Jadi langsung menuju ke area ruang teater, terus langsung naik dari gerbang utama auditorium seperti itu. Ini untuk di lantai dasar hanya seperti itu. Kita lanjut ke lantai satunya teman-teman. Ini untuk lantai 1. Jadi di sini dibedain ya teman-teman antara lantai dasar dan lantai 1. Untuk lantai dasar itu yang paling dasar, untuk lantai 1 mungkin dianggap lantai 2 seperti itu. Yang tadi menuju auditorium dari gerbang utama auditorium, nanti di sini teman-teman di sini akan duduk menurut kelompoknya masing-masing seperti itu. Nanti akan dipandu oleh LO masing-masing juga. Teman-teman mengikuti acara sampai selesai. Jika teman-teman ingin ke toilet, di sini ada toilet, 2 toilet. Ada toilet perempuan dan pria, sudah ditandai masing-masing. Nanti jika teman-teman memiliki kebutuhan untuk pergi ke toilet, bisa izin ke panitia. Izin ke panitia, terus menuju ke pintu belakang. Jadi pintu belakang, teman-teman bisa menggunakan toilet bagian belakang. Kalau toilet penuh, teman-teman bisa langsung menuju ke area toilet bagian depan seperti itu. Tapi tidak boleh melewati pintu yang nantinya ada di depan auditorium. Jadi melewati pintu belakang seperti itu teman-teman. Ini untuk lantai 1. Terus ini ada keterangannya untuk ruangan-ruangannya teman-teman. Di sini ada ruangan 103, 104 itu ruang persiapan ya dari panitia. Jadi mahasiswa baru dilarang keras untuk mengunjungi ruang-ruang yang digunakan oleh panitia seperti itu. Untuk di sini ada ruang 107, 108. Itu ruang kesehatan putra dan kesehatan putri. Jadi teman-teman yang tidak sakit atau darurat kesehatan itu dilarang juga untuk memasuki area ruang 107, 108. Jadi sepenuhnya teman-teman mengikuti acaranya di auditorium selain yang berkeperluan ke toilet atau mengalami gangguan kesehatan seperti itu, teman-teman. Ini untuk lantai 1. Kemudian kita lanjut ke lantai 2. Ini untuk lantai 2, teman-teman. Untuk lantai 2 ini anggap aja lantai 3 seperti itu ya, dihitung dari dasar. Di sini nanti kan ada istirahat untuk jam 12 untuk teman-teman beribadah. Ini di lantai 3 ini ada keterangannya juga. Dari ruang 201 sama ruang 02 itu ruang panitia.
Jadi di sini ada ruang lagi, ini ruangan khusus panitia, jadi teman-teman dilarang untuk mengunjungi ruangan 201, 202, seperti itu. Kemudian ada ruang 203, ini untuk ruang ibadah Katolik. Ini untuk nanti teman-teman Katolik bisa beribadah di ruang 203, seperti itu. Kemudian ada ruang sholat putri, itu di 207. 207 itu ruang sholat putri, jadi ketika waktu jam sholat tiba, yang putri bisa langsung menuju ke ruang 207 sesuai arahan seperti itu. Dan bagi yang pria dilarang untuk mengunjungi 207. Kemudian untuk ruang sholat putra itu ada di 206. Begitu pula bagi yang putri dilarang masuk ke ruang 206. Kemudian ada ruang 205. Ini untuk ruang ibadah Hindu. Seperti itu, teman-teman. Untuk ini ada toilet bagian belakang. Jikalau toilet-toilet yang lain itu penuh. Toilet depan dan belakang ya, teman-teman. Mungkin untuk agama lain nanti didaftarin aja, teman-teman, yang waktu isoma itu akan beribadah, jadi mungkin kita bisa siapkan ruang buat ibadah seperti itu. Ini untuk itu. Kemudian kita coba balik ke lantai satu lagi, teman-teman. Setelah lantai satu, nanti teman-teman selesai kegiatan di auditorium, nanti akan ada UKM Fair seperti dijelasin. Bentar ya, teman-teman. Oh gitu. Oke, teman-teman. Jadi ya tadi ada di ruang audit setelah kegiatan teman-teman selesai. Kemudian ini ada UKM Fair. UKM Fair ini diadain di ruang teater, teman-teman. Teater. Ini ada nanti di bagian luar yang teman-teman tadi jalan dari arah parkiran belakang tempat apel. Nanti ini ada stand-stand untuk UKM-UKM yang ada di Mercu Buana Yogyakarta. Nanti teman-teman mahasiswa baru didampingi dengan LO sesuai jamnya itu mengunjungi stand-stand UKM yang ada di teater. Nanti teman-teman bisa untuk mendaftar, apa mungkin hobinya musik atau olahraga, bisa ke UKM yang disukai lah, gitu. Kemudian setelah selesai UKM show, kita akan naik lagi ke audit. Naik lagi ke audit. Bentar ya, teman. Oke, ini teman-teman dari tadi setelah kita dari UKM Fair, kita kembali lagi ke auditorium di lantai 1. Nih, setelah UKM Fair, teman-teman naik lagi ke auditorium di lantai 1, sesuai kelompoknya masing-masing lagi, sesuai tempat duduknya masing-masing lagi. Itu sampai sesuai acaranya sampai jam mungkin sekitar menuju jam 4 seperti itu, teman-teman. Menuju jam 4. Kemudian setelah acaranya selesai di dalam auditorium, nanti untuk pulang, untuk menuju tempat pulang, teman-teman di sini tidak pulang dulu ya, tapi nanti ada penyerahan ke masing-masing fakultas teman-teman seperti itu. Jadi setelah acara dari PKKMB selesai, nantinya akan dikumpulkan lagi di masing-masing tempat sesuai fakultasnya. Dan ini mungkin nanti teman-teman setelah selesai, ini ada pembagian untuk fakultas teman-teman masing-masing, jadi nanti bisa langsung menuju ke tempat fakultasnya masing-masing. Untuk ini saya jelaskan ya, teman-teman, untuk pembagian fakultas. Untuk pembagian fakultas psikologi, bagi teman-teman yang dari fakultas psikologi, nanti berkumpul di parkiran belakang, tempat awal apel. Teman-teman langsung menuju ke parkiran belakang dan menemui
kakak-kakak dari fakultas. Untuk Fakultas Agroindustri itu ada di depan auditorium, itu ada di sebelah sini teman-teman. Sama nanti teman-teman dari Fakultas Agro langsung menuju ke fakultasnya masing-masing, nanti ada penjemputan seperti itu. Kemudian dari Fakultas Ilmu Komunikasi itu ada di lapangan futsal. Dari teman-teman Fakultas Ilkom nanti langsung menuju ke lapangan futsal, lalu dari arah barat itu di sebelah kiri. Kemudian dari Fakultas Teknologi Informasi itu ada di lapangan basket. Nanti langsung menuju lapangan basket dari arah sebelah barat itu sebelah kanan. Untuk Fakultas Ekonomi nantinya ada di parkiran belakang di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi nanti ada di ini teman-teman, parkiran samping ya. Ini salah nulis. Untuk Fakultas Ekonomi nantinya ada di parkiran samping. Untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu ada di belakang, namun di sebelah kiri dari arah selatan teman-teman. Dari arah selatan itu di sebelah kiri. Jadi parkiran belakang ini cukup luas. Jadi untuk nanti Fakultas Psikologi itu parkiran belakang, namun lebih ke sebelah kanan dari arah selatan. Untuk FKIP nanti di sebelah kiri seperti itu teman-teman. Kemudian setelah selesai mungkin itu aja dari fakultas. Mungkin nanti teman-teman akan didampingi oleh itu dari universitas. Itu mungkin teman-teman akan didampingi lagi oleh fakultas. Kemudian yang membawa sepeda motor langsung menuju ke parkiran bawah dan keluar dari sini ya teman-teman, dari arah masuk, namun keluarnya langsung ke gerbang 1. Untuk teman-teman mungkin yang punya mobil banyak ya, pengen dibawa, di sini dilarang keras teman-teman untuk membawa mobil karena nanti banyak yang insecure gitu. Terima kasih. Oke, itu teman-teman dari denah lokasi ini. Tapi teman-teman nggak perlu bingung, nggak perlu bingung banyak lah intinya. Nanti yang penting teman-teman masuk dari gerbang 2, nanti akan ada arahan dari panitia lagi. Panitia di lokasi banyak ya teman-teman. Jadi nanti akan diarahkan ke mana tempat apel, terus pengecekan barang-barang atau parkirannya di mana, terus menuju auditnya di mana. Nanti akan diarahkan oleh panitia itu. Oke, teman-teman, itu aja dari kegiatan di lapangan nanti berjalannya seperti apa. Untuk dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke Kak Alivia. Silakan untuk Kak Alivia melanjutkan acaranya. Baik, terima kasih Kak Rozik sudah menyampaikan terkait pelaksanaan Dena dan lain sebagainya. Jadi untuk Dena ini teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah dihafalkan juga Denahnya. Nanti ketika di hari H itu pasti akan diarahkan lagi dari panitia setelah satu kegiatan, terus kemana itu pasti akan diarahkan. Yang penting untuk awal masuknya dari gerbang mana teman-teman udah tahu. Kemudian untuk pertanyaan terkait untuk dress code dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan di awal tadi, kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan nanti bertanya ketika sudah ada pembagian kelompok ke kakak pemandunya masing-masing. Sebelum kita akhiri, ada yang masih akan disampaikan dari Kak Billy, selaku Ketua Pelaksana PKKMB UMB 2022. Silahkan kepada Kak Billy. Baik, terima kasih Mbak Alivia.
Jadi seperti itu ya teman-teman, kira-kira gambaran untuk kegiatan nanti, dan selebihnya teman-teman tetap akan diarahkan oleh LO masing-masing dan juga dari panitia tentunya. Jadi untuk teman-teman yang belum mengambil alma mater, silahkan langsung ke kampus ya, jangan minta ke panitia teman-teman, karena itu nanti teman-teman harus mengambil sendiri untuk alma maternya. Kemudian nanti ketika sudah ada pengumuman kelompok, itu teman-teman diharapkan langsung menghubungi LO masing-masing. Jadi nanti kita akan bagikan file beserta nomor LO yang akan dihubungin. Dan untuk teman-teman peserta yang tidak kedapatan kelompok, itu nanti tolong dikonfirmasi ke Humas ya. Tolong dikonfirmasi, biar nanti ketika kita cek data, karena kita kan ikut data dari universitas, siapa tahu ada yang baru daftar hari ini, atau nanti belum terinput di UNIF, nanti biar kita bisa masukkan juga. Oke, baik. Mungkin itu saja sih. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Nanti untuk beberapa pertanyaan selanjutnya silakan ke pemandu, dan untuk teman-teman tadi yang masih ada hal-hal lain yang mungkin harus diperjelas dan itu terikat dengan kontrak kerja dan lain-lain, itu boleh disampaikan aja ke pemandu nanti biar dapat rekomendasi. Mungkin itu aja teman-teman. Kalau dari saya kembalikan lagi ke Mbak Alif, dan kami tunggu teman-teman tentunya di kegiatan PKKMB di tanggal 7, dan nanti datang aja ke Universitas Mercubuana Yogyakarta kampus 3. Jadi teman-teman jangan nyasar ke kampus 1. Jadi nanti diperhatikan baik-baik kampusnya terdaftar regionalnya di mana, dan teman-teman berangkat dari situ. Ini khusus kampus 2 dan kampus 3 kelas pagi, dan untuk kelas karyawan itu ada tanggalnya sendiri di tanggal 9. Jadi nanti yang kelas karyawan mungkin yang ikut di saat ini mungkin persyaratannya tidak seribet dari kami, ataupun itu semua ditentukan dari panitia di universitas yang menghandle kelas karyawan. Mungkin itu aja, terima kasih banyak. Monggo Mbak Alif. Baik, terima kasih Kak Billy. Jadi dari semuanya saya rangkum lagi teman-teman. Untuk pertanyaan terkait dengan hari H seperti rundown, kemudian barang bawaan, dress code, dan lain-lain, silakan ditanyakan dengan kakak pemandu ketika nanti sudah dibagi kelompok. Kemudian untuk denah dan lain sebagainya, nanti ketika hari H itu akan diarahkan lagi dari panitia, jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu dihafalkan. Dan kemudian bagi teman-teman yang mungkin temannya ada yang nggak ikut ketika Zoom hari ini, atau dari teman-teman ada yang terlambat masuk, atau masih mau mendengarkan penjelasannya, nanti video ini, video sosialisasi PKKMB ini akan di-share di YouTube. Adapun akunnya adalah akun PKKMB UMBY. Nanti akan diinfokan lebih lanjut. Kemudian terkait kelompok nanti akan di-share di Instagram, termasuk juga dengan buku panduan dan link Google Drive untuk mengumpulkan video kelompok tadi. Baik teman-teman, sepertinya sudah selesai semua disampaikan oleh panitia PKKMB. Kami dari segenap panitia PKKMB UMBY, apabila selama sosialisasi hari ini ada kekeliruan kata dan lain sebagainya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi kepada semua mahasiswa baru dan panitia yang sudah menyempatkan hadir untuk sosialisasi pada pagi hari ini. Sekian dari saya perwakilan panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.